Halo pecinta film dimanapun kalian berada. Pada video pertama ini saya akan membahas alur dari film dengan judul The Fifth Wave. Cerita berawal dari seorang anak SMA bernama Casey Sullivan atau bisa kita panggil Suli, yang sedang mengikuti pesta bersama teman-temannya di sebuah rumah di tepi danau. Di tengah pesta tersebut, Liz mengajak Suli membicarakan seorang laki-laki bernama Ben, yang mungkin mereka berdua bisa cocok dan menjadi pasangan. Setelah mengobrol dengan Liz, Suli meninggalkan pestanya dan ingin langsung pulang ke rumah. Bertemu dengan pria yang tadi ia dan Liz bicarakan. Pria itu adalah Ben. Mereka pun sedikit berbincang sampai akhirnya Ben harus pergi untuk menemui adiknya dan bertukar handphone yang tertukar. Scene pun berganti di lapangan olahraga. Saat sedang berlatih, Liz melihat handphonenya untuk menunjukkan sesuatu kepada Suli yang akhirnya Liz harus diusir keluar lapangan oleh si pelatih karena tidak tertib. Setelah kejadian itu, semua anak yang berada di lapangan pun riuh melihat handphone mereka masing-masing. Sesampainya di rumah dan melihat berita, ternyata kejadian di lapangan tersebut diakibatkan oleh munculnya benda aneh yang melayang di angkasa. Ketika melintas tepat di atas rumah mereka, Sam dengan segera berlari keluar rumah untuk melihatnya, disusul oleh Casey, ayah dan ibunya. Dan mereka pun terkejut melihat penampakan itu dan membuat semua tetangganya pergi meninggalkan kota. Saat sedang di kelas, serangan elektromagnetik pun terjadi. Akibatnya, semua listrik, kendaraan, alat komunikasi, dan lainnya pun tidak berfungsi. Setelah kejadian itu, semua siswa yang masih berada di sekolah pun dipulangkan demi keselamatan mereka. Scene beralih di mana Suli dan Sam sedang mengisi air di sungai. Setelah selesai, Suli dan Sam pun bergegas kembali pulang dan ternyata serangan kedua pun terjadi. Suli dan Sam berlari menyelamatkan diri dari gempa bumi yang sangat besar. Setelah reda, serangan lain pun muncul. Kali ini adalah air sungai yang tadi mereka ambil airnya tiba-tiba meluap dengan sangat besar. Kejadian itu pun terjadi di kota lain. Kota yang dekat dengan pantai pun mengalami kejadian yang lebih menakutkan. Setelah kejadian itu, serangan selanjutnya adalah virus dan disimpulkan bahwa serangan ini adalah serangan ketiga dari objek misterius tadi. Suli menuju sebuah lapangan yang ternyata lapangan tersebut dijadikan sebagai tempat karantina untuk orang yang terkena virus. Suli dan Liz pun bertemu, tetapi ibunya yang seorang perawat dan tak mau Casey tertular virus pun memerintahkan ia untuk segera pulang. Setelah serangan itu, sang ibu akhirnya meninggal karena terkena virus. Setelah berkemas dan siap, mereka bertiga pun pergi menuju tempat pengungsian di daerah lain. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pengungsi yang cukup banyak di kamp sementara yang berada di tengah hutan. Singkat cerita, para aparat pun datang. Mereka akan memindahkan semua pengungsi anak-anak termasuk Sam ke zona aman dengan menggunakan bus, kecuali si Suli karena dia tertinggal. Sedangkan para orang tua termasuk ayahnya Suli dikumpulkan di aula. Dalam aula tersebut, si komandan memberitahukan bahwa serangan keempat ini merupakan serangan yang tidak terduga. Mereka menyimpulkan bahwa makhluk yang berada di dalam objek terbang tersebut dapat menyerupai manusia. Karena kecurigaan pada orang tua itu pun, dengan segera si komandan menghabisi mereka semua. Sampai di zona aman, Sam dan anak-anak lain diberi nomor dan diminta untuk menunggu di lingkaran merah sampai nomornya disebutkan. Dalam zona aman itu, ternyata ada juga si Ben yang sudah kehilangan adik dan orang tuanya karena serangan sebelumnya. Setelah diperiksa oleh si dokter, disuntikan GPS, dan dijadikan tentara, Ben ditunjukkan sosok makhluk misterius tersebut oleh si dokter. Scene beralih pada Suli yang sedang berada dalam hutan menuju lokasi adiknya. Singkat cerita, ia pun tertembak di bagian paha dan pingsan. Setelah sadar, ia ternyata diselamatkan oleh seseorang bernama Evan dan membawanya ke sebuah rumah. Setelah dirawat, Suli pun kabur dari rumah tersebut dan Evan kembali menangkapnya. Setelah berbincang, akhirnya Evan akan mengantar Suli ke tempat adiknya berada. Dalam perjalanannya, mereka pun menemukan sebuah mobil rongsokan tua dan memutuskan untuk berkemah di sana. Malam hari ketika mereka tidur, Evan diserang oleh beberapa orang dan perkelahian pun terjadi.
Setelah selesai berkelahi, Sully curiga kepada Evan dan meminta dia untuk menjelaskan semuanya. Ternyata, Evan adalah agen yang diciptakan oleh makhluk tersebut. Evan selalu merasa berbeda dari makhluk itu karena dia rasa dia mempunyai rasa kemanusiaan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Sully pun memutuskan untuk pergi sendirian ke zona aman tersebut untuk menyelamatkan Sam dengan menaiki bus yang ia temukan di jalan. Sampainya di ruangan untuk diperiksa, Sully pun melakukan perlawanan yang menyebabkan si dokter pun tewas. Di zona aman, Ben ternyata menjadi seorang kapten pasukan untuk mengalahkan para makhluk tersebut. Suatu ketika, ia dipanggil oleh komandan untuk melakukan serangan ke suatu tempat di mana si komandan pun membuat kesimpulan bahwa serangan itu adalah serangan kelima oleh makhluk tersebut. Pada hari keberangkatan, Ben mengunci Sam di kamar mandi agar ia tak ikut dalam pertempuran dan helikopter pun berangkat. Mereka diturunkan di sebuah kota yang dicurigai sebagai tempat makhluk tersebut. Singkat cerita, pertempuran pun terjadi. Mereka semua terlibat pertempuran dan pergi menuju sebuah toko di dekat mereka. Ketegangan pun terjadi di antara Ringer dan yang lainnya. Dia mencabut GPS yang tertanam di lehernya dan ternyata dalam kacamata tersebut berwarna hijau, yang artinya dia adalah makhluk tersebut. Ternyata mereka telah dimanipulasi oleh si komandan agar menembaki manusia lain yang masih selamat dari serangan 1 sampai serangan kelima. Setelah kembali ke zona aman dan berbicara dengan komandan untuk menceritakan kronologi yang menyebabkan rekan-rekannya tewas, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di pangkalan. Saat dalam pelariannya, tak sengaja Sully bertemu dengan Ben dan segera menuju tempat di mana Sam akan dibawa menggunakan pesawat pengangkut. Dalam pencariannya, mereka berdua bertemu dengan Evan yang ternyata sudah menanamkan bom di pangkalan militer ini. Setelah bertemu dengan Sam, Sully pun bergegas pergi ke tempat aman menghindari bom yang akan meledak. Saat berada di luar, mereka pun dijemput Ringer dan bergegas pergi ke tempat teman-teman Ben berkumpul dan film pun tamat. Jangan lupa beri tanggapan kalian tentang film ini dan sampai jumpa di film selanjutnya.